Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu kita baca surat Fatihah sekali lagi untuk Profesor Hermanu Yubagio yang biasanya mengikuti pengajian ini dan kemarin dipanggil oleh Sang Kholik menghadap Sang Kholik. Mudah-mudahan semua kesalahannya dimaafkan dan semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan dengan makna isyari ya, dari ayat yang memerintahkan untuk memerangi orang kafir ya, terutama pada waktu Fathu Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Artine padha matenono sira kabeh ing wong kang nyegah ing sira kabeh saking lumaku marang Allah utawa karep-arep mutusaken ing sira kabeh thariq ilallah. Rupane saking syayatinal insi wal jin. Hingga nafsunira iya patenono. Krana luwih satrune iku nafsunira ingkang ana ing lambungira lan ana ing awakira. Artinya bunuhlah oleh kalian semua orang yang akan mencegahmu dari jalan Allah, orang yang bermaksud untuk mencegah kalian ke jalan Allah. Itu di sini diperintahkan dibunuh saja, atau yang bermaksud untuk memutuskanmu dari jalan ke arah Allah. Ya, yang disuruh bunuh itu adalah setan manusia maupun jin ya. Sehingga hatta nafsumu juga itu matikanlah, karena nafsu itu musuh yang paling sulit karena dia berada di dalam dirimu sendiri, di dalam lambungmu dan ada di dalam badanmu sendiri. Arah mengkono kasebut ing dalam hadis idza raja'na minal jihadil asghari raja'na ilal jihadil akbar. Karena itu tersebut dalam sebuah hadis, manakala kita kembali dari perang kecil, maka kita kembali ke perang yang lebih besar. Ya, perang fisik itu dianggap perang kecil, sedangkan perang memerangi hawa nafsu itu perang yang lebih besar atau perang besar. Lan tetapine aja ana padha ngluwihat ing dalem oleh mateni nafsu nira kelawan sekira-kira aja metu saking hadis syara'. Tetapi harus diingat jangan melewati batas di dalam membunuh nafsu itu sehingga keluar dari batas syara'. Balik podo
netepono ing atase istiqomah kelawan sak qadar istita'ah. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, kelawan tafrid lan ifrad. Tapi ambillah istiqomah atau jalan tengah sekadar kemampuan saja. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas, yaitu terlalu sedikit atau terlalu banyak. Ya, tafrid atau ifrad itu tidak boleh. Makna noleh, ya, ini judul, saya tidak tahu maksudnya apa ini, judulnya kok makna noleh atau mungkin makna lain ya. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum al-ayah, artine padha matenono sira kabeh ing kafir nafsu nira lan sifate nafsu nira, kelawan pedang riyadhah lan mujahadah ana ing dalem endi-endi panggonan tinemune, lan ngetokaken sira kabeh ing sifate nafsu nira tokno saking jerone ati nira, kaya dene oleh ngetokaken nafsu ing hudure ati nira lan khusyuke ati nira. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ayat waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kamu temukan mereka. Itu makna isyarinya, bunuhlah oleh kalian semua kafirun nafs, ya, nafsu yang diibaratkan seperti kafir. Dan sifat nafsumu dibunuh dengan apa? Dengan pedang latihan, dengan pedang riyadhah dan mujahadah. Jadi yang dipakai untuk memerangi atau membunuh nafsu itu adalah riyadhah dan mujahadah. Nah, riyadhah itu ya melawan nafsu, latihan melawan nafsu. Misalnya kalau ngantuk sekali, itu dilawan rasa ngantuk itu. Kalau marah, ya dilawan rasa marah itu. Kalau ya malas, ya dilawan malas itu. Jadi melawan nafsu dengan cara riyadhah, latihan mengendalikan nafsu. Mujahadah dengan riyadhah itu sebetulnya sama artinya ya. Kalau cuma artinya riyadhah itu artinya berlatih, kalau mujahadah itu menahan dengan kuat gitu. Dimanapun kamu temui. Nah, jadi itu kan bunuhlah orang kafir dimanapun kamu temui. Mujahadah dan riyadhah itu juga jangan kalau waktu malam saja atau waktu-waktu tertentu saja, tapi kapanpun. Lan ngetokno dan keluarkanlah olehmu, usirlah sifat-sifat seperti itu, sifat nafsu itu, keluarkan dari hatimu. Seperti nafsu itu menyebabkan kalian tidak bisa hadir di hadapan Allah, tidak bisa khusyuk pada Allah. Dan fitnah itu asyaddu minal qatl. Karena itu jadi kalau mengganggu ya pikiran-pikiran, mengganggu ke perhatian kita, itu ya itu artinya fitnah mungkin begitu ya. Itu lebih mesti lebih ditangani lagi ya, mujahadai lagi gitu. Artine utawi demene ati ing masih Allah kang mengkono ing dalem ati iku setengah saking fitnah nafsu krana oleh ngaling-alingi saking ru'yatullah. Iku fitnah luweh banget lan luweh abot tinimbang patine nafsu kelawan den sulayani karepe. Krana uripe nafsu kelawan mangan nginum lan uripe ati kelawan billah lillah fillah fafham. Maksudnya kesukaan hati kita kepada yang selain Allah itu termasuk fitnahnya nafsu yang tadi, yang lebih dari membunuh tadi. Maka lawanlah dengan membunuh. Karena kecintaan kepada yang selain Allah itu membuat manusia terhalang dari melihat Allah. Ya, itu yang demikian itu adalah fitnah yang lebih berat, lebih
buruk daripada matinya nafsu dengan tidak dituruti kemauannya. Karena hidupnya nafsu itu dengan makan dan minum, sementara hidupnya hati itu dengan Allah, karena Allah dan di dalam Allah. Jadi di dalam diri kita ada daya tarik nafsu yang itu mestinya dikendalikan, yang tadi tidak terlalu ifrat, ya, dan tidak tafrid. Kalau ifrat itu berlebihan banyaknya, tafrid itu berlebihan sedikitnya. Ya, jadi dikendalikan. Dimatikan sama sekali tidak bisa, tapi dilepas juga membahayakan. Wa qauluhu wala tuqatiluhum indal masjidil haram, tegese aja noleh sira kabeh lan aja mateni sira kabeh ing nafsu nira nalika wis ana nafsu nira iku wis mati lan anteng dadi nafsu mutmainnah miturut lakune kalbu lan roh. Janganlah ayat atau potongan ayat yang mengatakan janganlah kau perangi mereka ketika ada di dalam Masjidil Haram, maksudnya adalah kamu tidak usah tidak usah memperhatikan nafsu lagi, tidak usah membunuhnya ketika nafsu itu sudah mati, sudah tenang, ya, menjadi nafsu mutmainnah. Kalau sudah menjadi nafsu mutmainnah jangan dibunuh lagi, jangan diperangi lagi maksudnya. Kalau sudah begitu, sudah mengikuti jalannya hati dan roh, maka tidak perlu diperangi lagi. Lan aja nyulayani sira kabeh ing nafsu nira ingkang wis miturut lan hudur ma'allah lan muraqabah fillah billah. Jadi kalau nafsu itu sudah menurut, sudah patuh dan hadir bersama Allah dalam muraqabah itu maksudnya selalu memperhatikan, ya, mengintai-intai Allah, dan dengan Allah nafsu tidak usah dorongan nafsu yang seperti itu jangan diselisih lagi ketika nafsunya itu sudah ke jalan yang benar. Lamun on nafsu nira iku nyulayani ing sira kelawan padha nyegah saking hudur ma'allah lan mituruti karepe hawane, mongko kapan mengkono mongko patenono sulayanono peksanen marang hudur ma'allah. Nah, jadi kalau nafsu itu mencegahmu untuk hadir bersama Allah dan menurutkan kemauan hawa, kemauan biologis, maka kalau demikian perangilah atau bunuhlah, selisialah, jangan kau turuti, paksalah untuk ikut hadir bersama Allah. Den pateni kelawan pedang sidik lan mutusno sira kabeh ing endi-endi barang kang narik marang ghaflah nyegah ma'allah. Bunuhlah itu dengan pedang kejujuran dan putuslah semua hal yang mengajakmu ke arah lalai, mencegah untuk hadir bersama Allah. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillahi fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Mongko lamun padha mareni lan padha ninggal kafir kabeh saking kelakuane kufure lan nuli mlebu agama Islam, mongko setuhune Allah Subhanahu wa taala iku ngapura marang wong iku kabeh lan kang welas kelawan wong iku kabeh kelawan den paringi taufik gelem Islam. Artinya, kalau mereka berhenti, kalau mereka meninggalkan kekufuran dan meninggalkan kelakuan kufurnya serta lalu masuk agama Islam, maka sesungguhnya Allah itu Maha memberikan maaf kepada orang itu dan Maha belas kasih kepada mereka semua dengan memberikan pertolongan dan membuat mereka masuk Islam.
Lan padha matenono sira kabeh ing kafir kabeh supaya aja ana syirik lan supaya ana agama lan ngibadah kabeh. Iku kumpul dadi suwiji padha nyembah lan miturut kelawan Allah bloko. Ora ana sembahan liyane Allah Ta'ala. Dan bunuhlah oleh kalian semua kafir supaya tidak ada lagi syirik dan supaya agama dan ibadah itu kumpul jadi satu, yaitu menyembah dan mengikuti Allah saja. Tidak ada sembahan selain Allah. Mongko lamun wis mareni lan tinggal kafir kabeh saking kelakuane syirik, mongko ojo sira pateni lan ojo sira kaniaya. Kalau mereka sudah berhenti meninggalkan kekafiran dan kelakuan syirik, maka janganlah kau perangi lagi, janganlah kau aniaya. Mongko ora wenang mateni kafir ba'dane wis manjing Islam, mongko ora wenang den kaniaya kelawan den pateni utawa liyane angin ing atase wong iku zalim, ing atase wong kang zalim. Mongko semongso-mongso wis manjing Islam, mongko ora aran zalim, mongko ora wenang den pateni. Maka tidak boleh dianiaya atau dibunuh, diperangi atau lainnya kecuali orang zalim. Nah, kalau orang sudah masuk Islam itu sudah tidak zalim lagi, karena itu tidak boleh di sini diperangi sebenarnya, walaupun terjemahan harfiah itu dibunuh. Memang ini menjadi masalah yang diperdebatkan ya. Sekarang apakah pendapat seperti ini masih harus dijalankan misalnya begitu ya. Jadi bahwa orang itu harus semuanya diperangi supaya masuk Islam. Kalau ada dua keberatan terhadap pendapat seperti itu ya, yang mengatakan bahwa orang harus diperangi sehingga tidak ada syirik lagi. Yang pertama adalah bahwa ada firman yang mengatakan la ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan di dalam agama. Itu artinya orang menjadi muslim itu tidak boleh dipaksa, atau yang lain-lainnya juga tidak boleh. Agama tidak bisa dipaksa. Yang memang secara fisik orang bisa dipaksa, tapi hati tidak bisa dipaksa. Ini yang keberatan yang pertama. Keberatan yang kedua, perintah memerangi itu diikuti dengan di akhir di surat At-Taubah ya. Itu akhirnya dikatakan hatta yu'tul jizyata ayyadim wa hum shahirun. Sampai mereka membayar jizyah, pajak kepala dalam keadaan kalah ya, dalam keadaan tunduk. Ini artinya ya memang ada perang di situ yang sebabnya ditentukan, dan batasnya adalah kalau mereka sudah kalah ya, dengan membayar pajak itu. Nah, ini dulu terjadi dalam memang realitas sejarahnya terjadi seperti itu ya. Jadi dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Lalu ada perintah untuk memerangi, itu betul. Tetapi juga ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa memaafkan itu jauh lebih utama daripada membalas dan seterusnya. Jadi lalu orang berkesimpulan, atau kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang di zaman itu kekuatan fisik itu sangat diperlukan, baik untuk membela diri maupun untuk menjaga keseimbangan. Tanpa kekuatan fisik, orang bisa
dizolimi oleh orang lain. Ya. Nah, sekarang apakah seperti itu masih terus terjadi? Nah, sekarang tatanan dunia ini kan ya memang perang masih terjadi, tetapi pada umumnya atau hukum-hukum internasional tidak memperbolehkan lagi peperangan, walaupun ada pelanggaran di mana-mana tentu, ya. Tetapi dengan belajar dari sejarah bahwa perang itu lebih banyak menghancurkan daripada membawa kebaikan, maka lalu orang menghindari perang-perang. Islam sebenarnya juga begitu, menghindari perang-perang. Perang hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sudah terpaksa, jalan terakhir, ya, ketika jalan-jalan lain sudah tidak bisa dilakukan lagi. Dan perang itu pun bukan untuk mengkonversi. Dalam kenyataan konversi itu tidak bisa membuat orang menjadi Muslim, itu tidak. Karena konversi itu tidak bisa dilakukan dengan perang. Ya kalau mau mengajak orang masuk Islam ya dengan dakwah. Dengan dakwah, kalau orangnya sudah mau masuk Islam diberi pengajian, diberi pendidikan, bukan dengan cara diperangi gitu. Nah, ini tetapi masih ada orang yang mengatakan ya diperangi saja. Nah, memerangi orang yang tidak mau masuk Islam itu bukan membuat orang tertarik pada Islam, tapi justru membuat orang menjauh. Ya. Jadi kalau memang Islam kita inginkan untuk dipeluk oleh orang lain, caranya bukan dengan memerangi, tapi dengan cara mengajak, menunjukkan bahwa kita ini baik, bahwa menjadi Muslim, memeluk agama Islam itu membuat orang lebih berperilaku yang baik. Nah, kalau yang sebaliknya, maka orang akan tidak mau meninggalkan, pasti akan malah meninggalkan. Ya, kalau kita menunjukkan bahwa orang Islam adalah orang yang tidak toleran, orang yang mau memaksa orang untuk mengikuti agamanya. Nah, ini kita lanjutkan makna al-isyari. Artine tatkalane wis padha putus kelakuane nafsu lan wis mati genine syahwatun nafs lan dadi anteng ma Allah, mongko ora wenang kok larani kelawan sira banget-banget ing dalem oleh nglakoni mujahadatun nafs. Artinya ketika kelakuan nafsu sudah putus, sudah tidak lagi seperti sebelumnya, dan ketika nafsu sendiri sudah api syahwatnya sudah mati, sudah tenang bersama Allah, maka janganlah kau sakiti lagi dengan mujahadah yang berlebihan. Ya, mujahadah berlebihan itu ketika nafsunya memang sulit dikendalikan. Ketika sudah boleh dikendalikan, ya sekedar menjaga agar tidak kembali lagi kepada keadaan sebelumnya ketika belum dilatih dengan baik. Qala ta'ala ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah berfirman, Allah tidak akan menyiksamu kalau kalian bersyukur dan beriman. Karena ora ana maksude niksa nafsu lan mateni nafsu angin supaya dadi mutmainnah radiyah, supaya dadi ilang masiwallah, muhung khudur ma'allah wa huwal matlub. Karena membunuh atau menyiksa nafsu itu hanya untuk membuatnya tenang dan ridho, supaya menjadi hilang yang selain Allah dan yang ada hanyalah hadir bersama Allah. Ini yang penting, karena itulah yang dicari. Bukan nafsu itu disiksa, jadi nafsu itu hanyalah disiksa, dimujahadai, diriyadoi, itu supaya fitnahnya hilang.
supaya tindakannya mencegah kita dari jalan Allah itu tidak ada lagi. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Tegese padha matenono sira kabeh ing nafsunira supaya aja ana fitnah. Utawi fitnahe nafsu iku olahe mateni nafsu ing ati lan olahe nyulayani nafsu ing ati. Mongko semongso-mongso wis ilang fitnatun nafsi, mongko dadi kumpul agama tauhid dadi suwiji. Mongko dadi rusak hawa nafsu ora sinembah abadan. Maksudnya bunuhlah oleh kalian nafsu kalian agar tidak lagi menjadi fitnah, tidak mengganggu. Fitnahnya nafsu atau gangguan nafsu itu adalah bahwa nafsu itu membunuh hatimu dan menyelisihi apa yang semestinya dikerjakan oleh hati atau tidak taat kepada perintah hati. Maka sewaktu fitnah nafsu itu sudah tidak ada lagi, maka lalu kumpullah menyatu di dalam tauhid. Karena itu hawa nafsu itu sudah rusak dan tidak disembah lagi selama-lamanya. Fala udwana illa 'alal zalimin, utawi rupane zalimin iku wong kang nyembah hawane lan nyembah nafsune lan nyembah donyane lan singgiye. Kemudian dikatakan fala udwana illa 'alal zalimin, tidak ada lagi permusuhan kecuali atau kepada atau dengan orang zalim. Nah, orang zalim yang dimusuhi itu adalah orang yang menyembah hawanya sendiri, menyembah nafsunya dan menyembah dunianya serta kewibawaannya. Lantat kalane, ya, ini mungkin sudah selesai, sudah gantian ya. Jadi ayat-ayat tadi memerintahkan untuk memerangi kafir, tetapi lalu di sini dimaknai untuk memerangi nafsu atau hawa yang ada di dalam diri kita. Tetapi itu pun terbatas. Kalau sudah fa'inin tahau fala udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka berhenti, kalau nafsu itu sudah tidak lagi pengganggu, menjadi pengganggu, ya tidak dimusuhi lagi, karena memusuhinya itu tadi maksudnya hanya untuk menghentikan fitnahnya nafsu. Saya kira untuk malam hari ini sampai di sini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.